Oke, selamat pagi para peserta, selamat pagi rekan-rekan dari member Amvesindo serta teman-teman media dan para partner. Sesaat lagi acara hari ini akan kita mulai. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada moderator kita hari ini, Ibu Melisa dari Ketua Bidang Luar Negeri Amvesindo. Selamat pagi semuanya, selamat datang kepada para Bapak Ibu pengurus serta para anggota Amvesindo. Kabarnya semoga baik ya, semoga sehat dan tetap semangat dimanapun Bapak dan Ibu berada. Terima kasih telah hadir di acara Amvesindo Institute Workshop Series yang kedua. Topik hari ini adalah strategi dan teknik PMP menilai kelayakan startup. Saya, Melisa Airin, Ketua Bidang Luar Negeri Amvesindo, akan menjadi moderator untuk acara hari ini. Sebelum kita memasuki acara, marilah kita awali agenda hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara, mungkin izinkan saya untuk cerita sedikit tentang acara ini. Amvesindo Institute adalah program edukasi yang mengembangkan skills bagi pelaku industri modal ventura dan juga startup. Program ini juga terbuka bagi teman-teman dari sesama asosiasi, regulator, serta media yang punya visi, misi, dan minat yang sama pada bidang ini. Kami percaya selalu ada ruang untuk mempelajari hal baru dan mereview kembali ilmu-ilmu dan pengalaman yang sudah dimiliki. Meskipun kami yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini sudah banyak pengalaman di industri ini. Nah, setelah kemarin pada Amvesindo Institute Workshop Series yang pertama, telah dibahas tentang bagaimana cara kerja perusahaan modal ventura, sesi workshop kali ini akan membahas tekniknya dan metode yang tepat dalam menilai kelayakan startup sebagai calon pasangan usaha buat Bapak Ibu sekalian. Seiring pertumbuhan startup yang pesat ya, investor punya tantangan sekaligus kesempatan yang besar dalam memperluas portfolio investasi. Kini investor punya banyak sekali pilihan investasi yang potensial dengan inovasi yang luar biasa berkat kreativitas dan kompetensi para talent startup dalam negeri ini. Namun tentunya kita perlu teknik yang tepat untuk menilai kelayakan startup sebelum membuat keputusan pendanaan. Nah, aspek apa saja yang dilihat akan kita dengarkan dari dua pembicara kita hari ini. Sebelum kita masuk ke acara, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan maupun pendapat lewat kolom chat box yang ada di Zoom Room ini. Nah, sebelumnya kami mohon untuk Bapak dan Ibu berkenan untuk merename Zoom name-nya ya.
untuk nama dan instansi Anda. Bisa dimulai dengan mungkin nama instansi diikuti dengan nama Bapak Ibu sekalian. Ini supaya untuk mempermudah nanti kita memfilter pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Zoom Room nantinya. Oke, mohon bantuannya ya Bapak Ibu, mungkin kita mulai dengan nama instansinya diikuti dengan nama Bapak Ibu. Nah, sambil boleh diganti semuanya, kita akan masuk ke agenda berikutnya. Nah, saya ingin mengundang semuanya untuk sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus sapaan dari Ketua Umum Amvesindo, Bapak Jeffrey Sirait. Kepada Pak Jeffrey, waktu dan tempat saya persilahkan. Morning, terima kasih Melisa. Selamat pagi, teman-teman. Suara saya sudah bisa kedengaran ya, Mel? Oke, selamat Jelas, pagi Pak. teman-teman semua. Saya kalau melihat dalam schedule ini, kalau saya lihat dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya yakin rekan-rekan terus menjaga imun kita, dan kita saling berdoa buat sehat ini dan ke depan. Hari ini kita akan ada rencana sesi kembali webinar yang kedua. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan panitia, terutama mereka yang terus berinisiasi membangun dan memperkuat Amvesindo Institute kita tentunya. Juga terima kasih saya buat rekan-rekan pengurus semua. Di sini Melisa hadir ya, di sini ada Pak Kris, Pak Surya, Pak Edward, dan lain-lain. Kenapa? Karena rekan-rekan pengurus terus bahu-membahu, terus secara volunteer ingin membangun kita, membangun asosiasi dan industri kita nih, supaya jauh lebih kencang tentunya. Hari ini menarik, harusnya menjadi catatan buat kita, itu menilai kelayakan startup. Jadi teman-teman sekali lagi mungkin reminder kita kembali, terutama rekan-rekan yang berbasis dengan registration di OJK gitu ya, bahwa kita tetap punya satu kewajiban dalam hal ini ya, untuk bisa meletakkan namanya equity participation gitu. Dan saya juga berharap bahwa dalam session ini, kalau saya lihat ini tim kita lebih hampir berapa nih? Di atas 60 ya, to be 70 biasanya demikian. Jadi ini adalah komitmen kita semua bahwa kita believe bahwa enabler itu penting. Jadi kemampuan kita itu penting. Hari ini kita mendapatkan notes mengenai menilai kelayakan suatu startup ya. Saya pikir bahwa para pembicara yang ada di sini dan juga siapapun peserta bisa saling memberikan masukan ya. Kalau pembicara biasanya memberikan satu trigger ya buat kita mengisi mengenai basic, berisi mengenai knowledge kita gitu. Tapi saya yakin rekan-rekan akan bisa melakukan interaktif gitu ya, one another, supaya hal-hal yang tentunya menjadi tantangan-tantangan kita one to one terhadap para startup dan investasi kita ini bisa terlihat begitu. Mungkin ada beberapa hal yang nanti bisa menjadi notes dan catatan dalam diskusi ya. Bicara pertama adalah mengenai acquisition cost terhadap startup kita, juga mengenai startup kita dalam lifetime value, dan tentunya kita bicara ini adalah bicara bisnis, sehingga payback time kita juga menjadi sangat penting terhadap investment yang kita lalui gitu. Nah rekan-rekan, saya berharap bahwa rancangan-rancangan yang sudah dibentuk oleh tim dari Amvesindo Institute ini terus akan memperkuat kita gitu. Dan kita membutuhkan masukan-masukan tentunya, bukan hanya untuk hari ini, dan beberapa hal yang menjadi priority kita untuk menjadi highlight buat William, buat Surya, buat Edward, untuk bisa memperkaya dan memperkuat kita gitu ya, mana angle-angle yang memang kita butuhkan gitu. Dan saya juga berusul terhadap tim di Amvesindo Institute ini dengan William gitu ya. Nanti baik kita juga menyiapkan di luar yang sisi yang namanya dalam bentuk kelas ini juga kita boleh meletakkan dalam bentuk one to one barangkali ya. Jadi looks like a clinic untuk kita bicara mengenai kelayakan startup gitu.
Nah, rekan-rekan semua sebagai members terutama, jangan pernah sungkan dan jangan pernah berdiam diri untuk kita saling memperkuat. Kita punya knowledge, kita punya experience. Saya yakin dengan acara ini dan seterusnya kita akan bisa menjadi lebih strong dan capacity kita bisa kita isi dengan baik. Tidak hanya lewat diri kita di sini dan juga ke depan Avesindo Institute akan meletakkan kerjasama yang untuk memperkuat kita punya industri. Jadi demikian dari saya. Terima kasih Melisa, Surya, dan lain-lain. Selamat berwebinar dan mengisi kembali dari gelas kita yang masih bisa kita isi lewat knowledge dan pengalaman-pengalaman yang ada buat kita semua. Thank you. Sukses. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Jeffrey. Kata sambutannya sangat amat membuat semangat ya, bahwa sesama anggota kita harus saling bahu-membahu untuk membantu industri ini supaya lebih banyak lagi participation dari teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara utamanya, kita akan ada sebuah polling dulu nih, teman-teman. Mungkin boleh di-launch poll-nya untuk panitia. Nah, ada 3 pertanyaan, dimulai dari pertanyaan yang pertama. Di antara aspek berikut ini, manakah yang menjadi bobot utama Anda dalam menilai sebuah startup? Jadi, mana yang menurut Bapak Ibu aspek yang paling penting di antara 4 aspek tersebut? Pertanyaan kedua, di antara aspek berikut, manakah yang menjadi tantangan bagi Anda dalam menilai startup? Nah, di dalam polling yang ini, mungkin yang dicari adalah untuk Bapak Ibu, sebetulnya resiko dari 5 ini yang mana sih yang paling sulit untuk di-assess resikonya? Lalu pertanyaan yang ketiga, manakah yang menjadi pendekatan Anda dalam mengukur market size dan revenue opportunity pada startup? Nah, ini yang dilihat bagaimana Bapak dan Ibu ketika melihat opportunity di dalam sebuah perusahaan ya. Biasanya mulai yang paling penting ada di mana sih? Mungkin kita akan berikan waktu sekitar 1 menit ya untuk para peserta untuk masukin pollingnya. Ya, tujuan polling ini sebetulnya bukan untuk mencari jawaban yang benar, melainkan kita pengen tahu untuk para Bapak Ibu sekalian pendekatan yang mana sih sebetulnya yang paling banyak dirasakan oleh para anggota. Ya, ada 3 pertanyaan, bisa dijawab. Semakin banyak akan semakin membantu kita untuk tahu bagaimana nih pandangan dari teman-teman sekalian semuanya. Semoga nggak ada yang kesulitan dan bisa melihat pertanyaannya langsung ya, ada di dalam layar Zoom-nya langsung muncul. Ya, mungkin kita tutup sampai di sini aja, udah dapat 30-an polling nih. Nah, ini hasil sementara untuk pertanyaan yang nomor pertama, ternyata aspek yang paling menjadi bobot utama bagi banyak anggota adalah market diligence-nya. Ini ada 43%, diikuti dengan team diligence, lalu business model, dan financial. Untuk tantangan bagi member ternyata paling besar adalah menilai resiko pasar. Ini menarik ya. Ternyata yang paling penantang ada di sana. Kedua, ada ikuti dengan resiko eksekusi strategi 27% dan kemudian resiko SDM di 16%. Untuk ketiga, pendekatan dengan pengukuran market size, 59% ini ada di mengidentifikasi segmen customer yang ingin dijangkau. Wah, ini mayoritas sekali diikuti dengan kedua, mengukur seberapa besar value produk yang akan didapat customer. Nah, value teorinya. Oke. Terima kasih semuanya. Ini hasil polling. Dengan selesainya polling, mungkin kita akan masuk ke dalam acara utama kita, yaitu adalah paparan dari para pembicara. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu panelis kita hari ini, yang tentunya sudah sangat berpengalaman.
Pertama, Pak Andreas Surya, yaitu Wakil Sekjen Amvesindo. Pak Surya hari ini akan banyak sharing ya tentang perspektif Visitek dalam menilai kelayakan startup. Pagi, Pak Andreas. Pagi, Melissa. Pagi. Nah, Pak Andreas hari ini juga akan ditemani oleh Pak Krisnanto Saragi atau Pak Kris ya yang akrab dipanggil Ketua 3 Amvesindo. Nah, Pak Kris ini akan lebih banyak sharing dari perspektif visi microfinance karena udah sangat berpengalaman di bidang ini. Pagi, Pak Kris. Pagi semuanya. Nah, sebelum kita mulai acara, saya mau remind lagi untuk Bapak Ibu ya, nanti karena kita akan ada sesi tanya jawab juga untuk sekali lagi merename untuk nama Zoom-nya menjadi nama instansinya, kemudian diikuti oleh nama Bapak Ibu. Ini supaya untuk mempermudah lah nanti sesi tanya jawabnya. Sudah, untuk itu kita akan mulai sesi utamanya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Andreas. Oke. Baik, terima kasih Melissa, dan selamat pagi buat rekan-rekan hadirin semua. Senang sekali boleh bertemu lagi di acara ini. Nah, sebelum saya mulai sharing lebih lanjut, konteks dari paruh pertama sesi ini adalah konteksnya visi teknologi ya, bagaimana visi berinvestasi ke startup-startup yang bidang berbasiskan teknologi. Karena itu, next slide, saya mulai dulu dengan mindset atau mindsetnya visi dan apa sih konsepnya startup itu. Jadi, visi teknologi itu memang punya target yang sangat spesifik. Yang dicari adalah perusahaan rintisan, startup, yang berbasiskan teknologi, yang kita bisa definisikan sebenarnya sebagai sebuah perusahaan yang memang sedang mencari hal yang baru. Jadi ada sesuatu yang baru untuk memecahkan suatu masalah dalam kondisi yang sangat tidak pasti. Very high uncertainty. Jadi marketnya tidak jelas. Tadi kan dilihat ya, market diligence, bagaimana mengukur potensi pasar, itu nggak jelas ya, karena marketnya nggak ada, belum terdefinisi, customer-nya belum jelas, apalagi teknologi dan produknya juga belum tentu bisa dikenal orang, belum tentu bisa diadopsi oleh calon customer-nya. Nanti setelah ketemu, kita tidak hanya mencari sesuatu yang baru, memecahkan masalah, tapi bisnis model tersebut yang berhasil diciptakan tadi harus scalable, jadi bisa membesar, bisa diperbesar tanpa terlalu banyak biaya tambahan. Kenapa? Karena menggunakan teknologi ya. Bisa repeatable, bisnis ini bisa berulang, nggak hanya satu siklus tertentu, dan bisa ada potensi hypergrowth, pertumbuhan yang super cepat. Ini memang sangat spesifik. Coba kita lihat slide berikutnya. Dan kadang-kadang orang juga heran sih. Next slide, please. Oh ya, benar. Ya, slide yang ini. Bisnis saya bagus, profitable, kliennya jelas, project-nya juga jelas ya. Ini ada pertumbuhannya juga lumayan kok, 5% kan kayak GDP lah. Tapi kok visi nggak mau invest. Sombong banget nih. Visi ya, sombong banget project bisnis bagus. Memang masalahnya adalah tidak semua bisnis yang investable itu adalah bisnis yang dicari oleh visi. Ya, sekali lagi memang kita itu cari perusahaan yang spesifik. Kenapa? Karena kami ini orang-orang yang percaya bahwa penggunaan teknologi itu akan bisa melahirkan terobosan yang impactful ke masyarakat ya. Dan perusahaan startup seperti ini biasanya bisa riding the wave of change atau mereka membuat wave of change tersebut, di mana selera dan perilaku konsumen akhirnya bisa diubah oleh mereka. Berapa tahun yang lalu kita nggak kebayang kan pesan ojek lewat aplikasi atau beli barang lewat aplikasi. Kita nggak bayang itu. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Dan harus ada orang-orang yang percaya hal ini dan mau mengambil risiko berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti ini. Ya, nggak semua orang mau, gitu ya. Jadi harap diingat bahwa
tidak semua perusahaan tidak semua bisnis bagus itu bisa diinvest oleh VC. Ya, tapi kalau bisnisnya nggak bagus, sudah pasti VC atau investor yang non VC tidak akan invest. Itu udah pasti ya. Ya semua orang ada bagiannya sendiri masing-masing kan. Kami memang VC Tech akan invest di perusahaan yang seperti ini. Dan interestingly, perusahaan-perusahaan seperti ini cukup sulit untuk dinilai. Karena itu makanya ada sesi ini ya. Next slide. VC juga invest pada stage atau tahap perkembangan perusahaan tertentu. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di grafik yang sudah ditampilkan, biasanya kita invest di area yang hijau dan merah itu. Jadi pada saat development atau pada saat mereka mulai bertumbuh. Yang pasti perusahaan-perusahaan venture capital biasanya invest sebelum perusahaan tersebut mature, ya, sebelum suatu startup mature. Pembagian ini tidak baku, jadi kadang-kadang VC bisa invest lebih awal waktu masih ide atau waktu masih prototype di area yang biru, yang biasanya angel investors atau investor individual akan invest di sana. Tapi sekali lagi ini nggak baku ya. Dan yang bisa dilihat di sini adalah makin awal itu resikonya sebenarnya makin besar. Tapi juga makin awal potensi return-nya akan makin tinggi sesuai dengan risk and reward profile. Coba kita lihat risiko apa sebenarnya yang ada di masing-masing tahap pertumbuhan ini. Next slide. Seperti risiko makin awal makin besar. Kenapa? Karena banyak hal yang belum jelas pada tahap itu. Idenya, konsepnya kalau masih awal itu belum jelas sama sekali kan. Apakah konsep yang ditawarkan itu akan berhasil jadi produk dan berhasil jadi bisnis, itu belum jelas. Setelah itu kita tahu pasarnya juga kita nggak bisa pastikan. Siapa yang tahu berapa banyak sih orang yang mau order baju online? Nggak ada yang tahu waktu itu. Bisa dikira-kira tapi nggak ada yang tahu. Produknya juga belum jelas. Dan terakhir, setelah mereka berhasil menemukan produk, mendefinisikan pasar, membuat produk, meluncurkan, belum pasti juga apakah eksekusinya, operasionalnya akhirnya bisa berhasil, bisa baik. Jadi 4 faktor ini biasanya akan menjadi faktor pertimbangan dari kita me-assess kelayakan investasi sebuah startup. Makin ke kiri, kalau pada saat di kiri, ketika masih early stage, ada 4 faktor tuh yang harus dilihat. Jadi benar-benar ada 4 hal ketidakpastian yang akan kita harus assess. Tapi makin perusahaan itu makin mature, makin ke kanan, kita udah bisa eliminasi atau kita bisa measure risiko-risiko yang di awal, ya. Yang kalau perusahaannya sudah berhasil meluncurkan produk, udah ada angkanya segala macam kan kita bisa lihat sebenarnya pasarnya kita bisa ukur pasarnya ada, kita bisa ukur produknya diterima, dan kita terutama bisa ukur apakah tim pendiri ini orang-orang yang memang tepat untuk menjalankan bisnis ini. Jadi, makin ke kanan, risiko makin kecil, walaupun kita nggak bisa bilang bahwa risiko bisnis ini sama sekali tidak ada. Oke. Kita akan lihat lebih detail slide berikutnya bagaimana sebenarnya mengukur risiko di masing-masing stage ini ya, ukuran dan apa yang kita perhatikan. Yang nggak ada di sini adalah risiko pendiri. Ini kita perlu highlight juga bahwa di awal-awal startup berdiri, mereka itu sebenarnya biasanya nggak punya apa-apa. Mereka tuh punya PowerPoint slides, dan punya ide.
Jadi di awal, mungkin balik satu slide ya. Jadi di awal pendirian, yang paling penting diukur, terutama buat teman-teman yang ingin invest pada stage paling lebih awal, itu yang paling penting diukur adalah pendirinya. Jadi orang-orang yang punya ide bisnis ini dan ingin menjalankan bisnis ini, para entrepreneurs-nya basically. Kenapa? Karena ide awal biasanya dan kemungkinan besar akan salah. Jadi pasti kemungkinan besar apa yang mereka kembangkan nanti pasti berbeda dengan ide awalnya. Jadi lebih penting pada fase early stage itu kita menilai capability dari orang-orang yang akan menjalankan bisnis ini. Apakah mereka punya background yang tepat, apakah mereka memang ada komitmen menjalankan bisnis ini. Ya. Kemudian di stage berikutnya, next slide please. Di stage berikutnya kita akan visi mulai mengukur faktor-faktor lain. Jadi pada early stage, pada early stage kita ukur dua faktor, faktor pasar dan kemudian risiko produk, faktor produk. Pasar apa yang dikerjakan adalah biasanya ini market sizing ya, jadi pasarnya itu cukup besar atau tidak. Kalau tidak terlalu besar, ngapain juga repot-repot? Karena sudah bisnisnya risiko, idenya belum jelas, pasarnya kecil, kita nggak usah invest, karena kemungkinan gagalnya juga akan makin tinggi ya. Tapi yang harus dilihat juga apakah timingnya tepat, apakah kira-kira produk teknologi ini sudah pas waktunya untuk diluncurkan di Indonesia. Kalau misalnya produknya membutuhkan bandwidth yang sangat tinggi misalnya ya, pakai virtual reality atau augmented reality, mungkin nggak terlalu tepat diluncurkan sekarang. Karena satu, handphonenya juga nggak sanggup, kedua, networknya juga network yang internetnya juga mungkin nggak sanggup untuk melakukan itu. Bagus teknologinya, tapi timingnya nggak pas. Ya. Dan kedua, kita akan assess model bisnis atau produk ya. Produknya ini tepat nggak sih bisa menjangkau ke pasar? Mereka apakah produk yang dikembangkan juga punya unique value proposition yang jelas, yang bisa diterima oleh pasarnya. Masalahnya di awal ini kita tidak punya banyak data. Mau nanya revenue berapa itu nggak jelas. Yang ada cost. Yang bisa diukur cuma cost karena expenses itu pasti ya. Tapi revenue berapa ya yang faktor-faktor yang biasanya kita pertimbangkan sebagai dalam konteks investment quote-unquote mainstream gitu ya. Revenue, profitability, gross margin, itu nggak ada semua di awal-awal ini. Jadi biasanya kita akan lebih kualitatif, ataupun kalau kuantitatif pun kita ambil sebenarnya proxy, benchmark. Jadi kita bisa benchmark jumlah download, kita bisa benchmark retention rate, kita benchmark rating mereka di Play Store, engagement, dan sebagainya. Kita harus belajar untuk menilai sebuah bisnis tanpa terlalu banyak numbers, tanpa terlalu banyak angka-angka kualitatif. Ini nggak gampang. Ini nggak gampang, tapi bisa dilakukan. Caranya benchmark. Jadi memang di awal-awal ini kita itu sebagai visi kita harus kenal banyak orang, kenal banyak startup, kenal startup serupa, kita tahu marketnya. Sehingga dengan informasi tersebut kita bisa melakukan analisis yang tepat, yang lebih kualitatif. Sedangkan di stage berikutnya, di growth stage atau tahap pertumbuhan, itu mulai banyak angka-angka yang bisa dilihat ya. Yang diukur di sini lebih banyak risiko eksekusi. Mereka udah punya produk, mereka tahu pasar yang mau ditargetkan, tapi apakah mereka berhasil
mengeksekusi rencana bisnis tersebut. Bisa nggak tuh jualan ke sana? Bisa nggak melakukan melakukan promosi yang efektif? Bisa nggak mendeliver layanan sesuai dengan harapan customer? Ya, itu semua nanti bisa diukur. Pasti di sini sudah ada angka-angka financial, revenue, mulai jualan kan, jadi mulai ada uang masuk, mulai ada revenue, bisa di-recognize, mulai ada gross margin, tapi juga mulai ada angka yang lebih hard, metrik-metrik yang jelas, metrik operational. Tadi misalnya berapa banyak customer yang mereka dapat dan harga atau cost untuk mencapai customer tersebut berapa, untuk mendapatkan customer tersebut berapa, CAC, customer acquisition cost misalnya. Terus retention rate, kontribusi per customer berapa. Dan hal-hal seperti itu kita mulai bisa analisis, sekaligus kita juga harus benchmark tersebut dengan angka-angka tersebut dengan peers ya, tetap. Tapi di belakang ini akan lebih enak, lebih gampang. Nggak gampang juga, tapi lebih ada sesuatu yang kita bisa pegang ya. Tentu saja kalau lebih gampang dinilai, resiko akan lebih turun kan, tapi juga reward-nya juga potensi return di later stage akan lebih rendah juga. Ya ini nggak bisa diapa-apain. Oke, next slide. Semua ini terjadi sebenarnya selama proses investasi. Proses investasi di VC itu nggak cepat juga sebenarnya. Dari awal para startup mengirimkan pitch deck atau mengirimkan introduction bisnis mereka ke kami, sampai melalui tahap first meeting, nanti mereka kirim data room untuk pertukaran data, sampai ketemu ke tim investment committee ya, jadi sampai terus berikutnya mendapatkan summary of terms of investment, terus due diligence yang biasa, financial atau legal due diligence, sampai invest, itu bisa lama, bisa banyak, ya. Bisa ada ratusan email atau puluhan call, ratusan pertanyaan yang bisa dilontarkan bolak-balik. Kenapa? Karena ya memang nggak ada data yang pasti ya. Jadi harus lakukan Q&A ini untuk mengakses. Jadi siap-siap, kalau bisa jangan first meeting langsung berikutnya invest. Kalau bisa jangan. Ada sih mungkin yang kayak gitu ya. Ada beberapa kasus-kasus khusus kita udah yakin banget sama foundernya, yakin banget sama pasarnya. Ya udah first meeting, second meeting invest. Tapi jarang. Dan yang menarik di sini exit itu sebenarnya juga masuk dalam pertimbangan investasi ya. Jangan lupa bagaimana kita bisa exit. Makanya ini proses investasi bisa digambarkan end to end seperti ini. Terus next slide. Jadi sedikit kita summary dari yang bagian depan adalah 4 faktor ini yang menurut kami di TechVC ada sebagai faktor-faktor yang kita harus pertimbangkan dalam memutuskan suatu investasi. Akhirnya saya ketemu itu namanya mungkin 4P, ngikutin Pak Kotler, cuma beda isinya. People, jadi team diligence seperti yang saya ceritakan tadi, di awal-awal sebuah startup baru berdiri, baru punya ide, itu yang kalau memang kita mau invest di stage itu, boleh-boleh juga, nggak apa-apa sih. Kalau kita percaya dengan foundernya, it's okay to invest di stage itu, harus diingat aja risikonya. Kita akan melakukan hal ini, misalnya background checks, performance mereka di perusahaan sebelumnya, reference call, experience, dan juga commitment level. Apakah mereka sanggup untuk full time, mau nggak, atau sudah full time belum di bisnis ini. Terus P kedua adalah potential, yang ini mengukur potensi pasar ya, market size, kompetisi, produknya kita analisis, kita coba kalau perlu bicara dengan beberapa customer ya untuk tahu, kan startupnya juga bilang customer saya bahagia dengan produk kami, suka, ya kita cek aja bener nggak gitu.
Dan kita jika lihat exit potential ini selalu menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan suatu investasi. P yang ketiga, produk. Sebenarnya ini kita nanti menilai tentang bisnis model, teknologi yang dipakai, channel yang dipakai untuk menjangkau customer, dan terutama defensibility atau unfair advantage-nya mereka. Unique value proposition, ya, itu yang biasa kita nilai di sini di business model. Dan terakhir sebenarnya performance. Di sini baru kita lihat angka financial maupun operational metrics. Banyak sih, traction, historical financial yang kita lihat, projection yang kita juga lihat, yang di projection yang penting assumption ya sebenarnya. Asumsinya apakah cocok atau enggak. Terus kita juga lihat unit economics atau cost structure mereka sebenarnya. Dan ini penting, break even point, profitability analysis. Mungkin kalau dulu kita lebih toleran terhadap oke, nggak apa-apa nggak profitable, nggak apa-apa nggak jelas mau profitable kapan, tapi sekarang I think sejak tren beberapa tahun lalu WeWork dan kawan-kawannya, profitability analysis itu mulai jadi titik konsideran ya. Apakah bisnis model ini make sense dan pada suatu titik akan bisa mencapai titik itu profitable. Walaupun visi itu sabar sebenarnya. Jadi kita nggak apa-apa ini negatif 5-6 tahun, it's okay. Asal jangan negatif selamanya gitu ya. Ada beberapa kasus tertentu negatif selamanya masih diterima, tapi nggak banyak lah case seperti itu. Dan next slide, kita coba terjemahkan 4P ini ke dalam suatu kerangka penilaian. Next slide, please. Ya. Walaupun banyak faktor tadi tersebut agak kuantitatif kan, founders, pengalaman, nilainya gimana? Ya gampang-gampang susah ya. Karena itu kita coba quantify faktor-faktor tadi, kita tawarkan, dan ini biasanya memang dipakai di internal, banyak visi. Contohnya seperti di grafik, seperti tabel yang ditampilkan, yang kalau Anda lihat ini urutannya sama kayak kira-kira sama 4P tadi. Pertama, Anda harus rating capability of team-nya, terus kedua potensi pasar, landscape kompetisi, terus P yang ketiga adalah produk, dan terakhir P yang keempat itu performansi diukur dua ya, performansi operational maupun performansi keuangan. Yang penting di sini sebenarnya bobot. Ini maaf kami tidak bisa memberikan bobotnya di sini, ini karena memang tergantung appetite dan penilaian masing-masing. Tapi biasanya di stage awal bobot yang lumayan tinggi itu di tim atau di kapabilitas tim dan potensi pasar. Itu biasanya bobot paling awal di sana. Nah, nanti Anda bisa rating, terserah mau ratingnya gimana, 1 sampai 100 boleh, tapi 1 sampai 10 boleh, 1 sampai 3 boleh, 1 sampai 5 boleh, tergantung bagaimana ya. Bobot kali penilaian itu jadi skor. Nanti skornya di total, silahkan ditentukan sendiri threshold berapa yang dianggap paling nggak layak untuk diajak bicara untuk dieksplor lebih lanjut. Biasanya kalau kami paling nggak 70%. 70%, kalau skornya itu 70%, nah itu threshold-nya. Jadi kalau anak-anak sekolah itu KKM-nya, kompetisi minimumnya, kompetensi minimumnya. Kalau di bawah itu, ya kita keep di samping, nanti kalau ada waktu atau ada kebutuhan, kita bisa ajak mereka bicara. Yang atas ini 4 faktor atas itu sekali lagi itu kualitatif. Jadi ini memang unfortunately pengalaman ya.
Atau Anda juga bisa sebenarnya bikin skala. Misalnya poin pertama, tim pendiri memiliki pengalaman sektoral yang mendukung. Kalau mereka tidak ada pengalaman, nilainya 0. Kalau punya pengalaman 2 tahun, minimum nilainya 1. Kalau pengalaman lebih dari 10 tahun, 5. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi di hal-hal yang kualitatif, kita coba quantify. Ini balik nanti dicoba, dites, dan ditweak dengan berjalan waktu. Nah, kalau yang di bawah-bawah, yang performance operational dan performance keuangan, ini agak gampang karena ada angkanya kan. Tinggal kita benchmark aja maunya yang baiknya gimana. Yang boleh dilihat juga sebenarnya kita juga selain keuangan, kita coba lihat satu faktor yang ngedrive faktor gini. Hasil revenue dan semuanya itu kan sebenarnya hasil ya. Kita harus tahu apa driversnya dari revenue tersebut. Nah, jadi contohnya di sini kita lihat faktor-faktor lainnya, misalnya seperti restoran, ya jumlah customer, jumlah dish yang dilayani, atau hospitality, hotel dan kawan-kawan, utilization, okupansi. Ini semua adalah, atau kalau e-commerce, jumlah order, GMV, gross merchandise value, konversi ya dari visitor menjadi beli, itu semua adalah faktor-faktor yang akan mendukung atau ngedrive revenue. Makanya biasanya kita nggak cuma berhenti di faktor financial, tapi kita lihat apa sih yang mendorong angka-angka ini, angka finansial ini terjadi. Ya, jadi pesan sponsor sebenarnya nanti kita kalau Bapak Ibu ikut program Avesindo Institute, nanti kita akan belajar bagaimana melakukan review ini terhadap case study startup-startup tertentu gitu ya. Terus juga bagaimana kita melakukan penilaian, bagaimana kita nanti mendesain bersama-sama bobot dari masing-masing faktor ini. Dan faktor ini apakah boleh dirubah atau enggak? Boleh silakan dirubah, silakan ditambah, tapi paling enggak semoga dengan di sesi ini paling enggak Bapak Ibu punya satu basic ya, satu basis untuk contoh yang bisa dipakai, bisa diubah, bisa dipakai sebagai kerangka penilaian. Oke, kayak slide saya selesai di sini. Saya ulang sekali lagi 4P-nya. Jadi 4 faktor yang biasanya kita review adalah kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris people, potential, product, dan performance. Ya, 4. Kalau bahasa Indonesianya pendiri, pasar, produk, performansi. Ya, ingat 4P itu, dan itu yang akan menjadi kerangka assessment untuk sebuah startup. Ya, startup terutama visi startup teknologi. Oke, semoga membantu. Nah, kita akan lanjut ke Pak Kris dengan beberapa case tadi. Nah, ini semoga bisa melihat lebih ini ya, applicable. Ya, terima kasih Bro Surya untuk paparannya. Cukup komprehensif, cukup detail. Nah, mungkin saya hanya akan memperkaya dari sisi sharing pengalaman, karena tadi Bro Surya sudah cukup luas ya menjabarkannya. Nah, mungkin boleh masuk ke saya punya slide. Oke, saya hanya akan share satu slide saja, tapi sebelum saya masuk ke poin-poin yang disiapkan di sini, pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sebelum kita melakukan assessment terhadap beberapa tolak ukur dalam kita menganalisa potensial investasi, tentunya kita harus lihat dulu ke internal kita. Ya. Artinya apa? Adalah kalau tadi Bro Andreas di awal dikatakan bahwa clear mereka adalah VC tech dan akan melakukan
investasi di startup teknologi, nah kita perlu lihat ke visi kita masing-masing. 3 hal yang perlu mungkin saya bisa sampaikan adalah kita perlu melihat dulu visi misi daripada kita punya visi. Ya contoh kalau kayak kami itu visi kami itu visi utamanya adalah bermain di sektor yang memperbaiki standar kehidupan sebanyak mungkin keluarga berpendapatan rendah. Ya, sehingga itu yang akan mendrive keputusan-keputusan yang akan kami ambil untuk melakukan investasi. Ya, apakah kami akan bermain di visi sebagai impact investor atau yang non-impact investor. Itu dulu, karena dari situ rentetannya nanti yang akan terus berjalan, bahwa waktu kita menseleksi sektor atau kita menseleksi industri, itu kita akan pilih industri-industri yang spesifik ya, punya dampak ya, baik itu ke sosial, ke masyarakat berpendapatan rendah. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat sejauh mana risk appetite kita punya venture capital. Ya, di sini adalah misalnya seperti tadi yang saya sampaikan, kita mau sektoral fokus di mana? Apakah di pendidikan, di pertanian, atau kita mau mix semuanya, itu tergantung. Kemudian presentasi limit yang kita mau invest seberapa banyak. Kemudian yang ketiga adalah sebelum kita masuk di poin di sini adalah satu, kita juga harus melihat kemampuan kondisi keuangan kita, ya cash flow kita. Karena melakukan investasi, kalau saya boleh bilang dari 10 itu paling jackpotnya 2 atau 3 gitu. Jadi kita harus bisa pastikan kondisi keuangan kita, sumber pendanaan yang kita gunakan untuk melakukan investasi, ya apakah itu dari ekuitas kita atau mungkin beberapa teman-teman yang sudah punya izin dana ventura. Ya, nah itu dulu yang basic 3 hal yang perlu kita lihat ke masing-masing visi kita sebelum kita melakukan assessment seperti yang akan saya sampaikan di sini. Mungkin saya nggak akan mengulang tadi. Pertama adalah bisnis strategi. Nah, bisnis strategi yang saya maksud di sini adalah pertama adalah kita, kalau kami biasanya kami melihat potensial investi itu bagaimana dia mendivine problem analisis. Analisisnya dulu, sejauh mana problem analisis yang disampaikan ke kita itu versus solusi yang ditawarkan. Ya, karena bisa jadi produk ataupun service yang akan ditawarkan. Dari situ dulu kita akan lihat gitu, apakah antara bisnis yang mau ditawarkan itu memberikan solusi terhadap problem yang terjadi gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang kita lihat juga SWOT, ini yang umum lah ya, kita akan lakukan SWOT review-nya. Kemudian yang ketiga, kita lihat juga bisnis plan-nya calon investi kita ini 3-5 tahun ke depan. Kemudian yang terakhir juga yang mungkin sekarang sedang terjadi, kita tentunya melihat juga bagaimana bisnis ataupun produk yang ditawarkan ini mampu beradaptasi dengan situasi COVID yang saat ini terjadi, yang mungkin masih terus berlanjut sampai tahun depan, kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua bicara itu yang paling penting ya, itu yang paling penting dulu buat saya gitu loh. Apalagi background kami ini di pembiayaan yang tidak punya jaminan. Jadi faktor yang utama kita lihat adalah produknya ini ataupun service ini akan survive nggak, akan menghasilkan atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Pak Surya sudah sampaikan bicara manajemen, ya itu sangat penting ya kita lihat, karena kita juga banyak nih lihat beberapa tahun terakhir ini dengan euforia orang buka fintech yang mungkin tahun 2017 itu cukup mudah dengan modal store 2 miliar, itu sangat banyak yang mengajukan izin ya, tapi kita lihat gitu sepertinya gampang gitu jalanin bisnis keuangan itu, it's a difficult business gitu ya. Jadi sehingga pada akhirnya kita lihat akhirnya gugur satu persatu. Nah, makanya kita perlu lihat siapa man behind the gun-nya dalam menjalankan bisnis ini gitu. Itu yang pertama ya. Mungkin kita bisa cek juga melakukan
background check melalui SLIC atau kredit biro kita terhadap para tim manajemennya. Nah, kemudian yang kedua yang saya mau highlight juga adalah dari sisi risk manajemennya. Ya, tentunya calon investasi maupun kita itu harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi risk apa saja ya yang mungkin akan timbul dalam menjalankan satu bisnis ini gitu loh. Ya. Karena ini cukup punya berisiko cukup besar gitu ya. Perlu kita belah gitu ya, mulai dari competition risk, operational risk, regulation risk, dan mungkin operational risk. Satu contoh ya, mungkin saya kasih contoh nyata gitu ya. Kita ada satu investasi lah ya di salah satu daerah. Kita masuk di health industry ya, mau bangun satu hospital. Semua izin semua sudah lengkap dan kita sudah buat prediksi berapa lama akan dibangun. Ya. Nah tentunya dengan prediksi seperti itu. Perhitungan keuangan juga menyertainya di situ ya. Nah, sampai dalam satu proses ternyata ada perubahan di kepala daerahnya. Ya, itu kita nggak antisipasi sih memang. Kepala daerah berubahnya apa? Nah, waktu kepala daerah yang lama itu bangun rumah sakit, kita tidak memperhitungkan untuk bisa jalur jalan untuk ambulans lewat keluar masuk, kita cuma buat satu arah gitu. Nah, waktu bupati yang baru ini masuk, direview lagi. Ini nggak bisa. Mesti ada jalan masuk dan keluarnya untuk ambulans, untuk size hospital yang seperti ini. Nah, itu contoh nyata, sehingga kita mesti rubah lagi gambar, sehingga itu mundur lagi proses pembangunannya. Nah, jadi ini risk management menurut saya itu salah satu contoh potensi-potensi risk, dan itu yang kita harus kita sebagai investor maupun investasi itu mampu nih mengidentifikasi terus impact-nya apa sama mitigasi-mitigasi yang perlu kita siapkan itu seperti apa. Nah kemudian bicara financial aspect tadi Bro Surya juga sudah sampaikan, mungkin kalau di early stage itu mungkin ada agak susah, terus traction-nya seperti apa, bisa pakai benchmark. Ya menurut saya sama kayak kami juga di industri rumah sakit itu salah satunya mungkin karena ownernya punya bisnis yang lain, nah kita bisa assess juga, kita bisa jadi benchmark juga gitu bisnis dia yang lain, kita bisa lihat juga dia punya laporan keuangan ya 2-3 tahun sebelumnya sebagai background check gitu ya. Terus kemudian yang pasti juga kita lihat adalah bagaimana forecast yang dibuat untuk financial ini secara forecast untuk revenue maupun income-nya 5-10 tahun ke depan. Karena biasanya kan kita akan invest itu horizon-nya 5-10 tahun ya, sebagaimana yang diatur di POJK kita. Kemudian adalah tadi benar yang Pak Bro Surya bilang, kita cek asumsi-asumsi yang dipakai gitu ya. Dan kita bisa pakai benchmark juga dengan industri ataupun jasa sejenis. Dan dalam proses berjalannya adalah kita validasi. Ya, kita validasi apakah asumsi itu mendekati dengan kenyataan atau gap-nya terlalu jauh, sehingga kita bisa lakukan reforecast ulang kembali. Gitu. Nah, kemudian yang faktor keempat adalah bicara legality aspek yang tentunya kita mesti lihat. Ya, yang pertama, satu tentunya kita lihat kalau kita invest di PT, ya kita harus lihat kelengkapan legality aspeknya sebagai PT, atau kalaupun di CV, kita juga lihat persyaratannya. Nah, kemudian adalah yang paling penting adalah legality aspek dari respektif bisnis itu sendiri gitu ya. Kalau kayak misalnya dia rumah sakit, tentunya apakah ada izin dari Dinkes, izin dari Kementerian Kesehatan. Kalau dia di industri pertanian itu dari Departemen Pertanian, mungkin dari Pemda setempat dan sebagainya gitu. Ya. Ini juga jadi hal yang penting. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah bicara enter dan maupun exit strateginya gitu. Nah, jadi balik tadi ke tiga hal yang diutama di depan yang saya sampaikan. Maksudnya
kita punya risk appetite, sumber pendanaan kita seperti apa, itu yang menentukan gitu loh. Enter kita apakah kita mau langsung melalui penyertaan saham, ataukah kita kasih pembiayaan dulu, atau melalui obligasi konversi yang mungkin nanti ada certain kuponnya yang harus dibayarkan ke kita. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dibuat jelas di depan dan dibuat secara notarial, ya. Termasuk juga exit strateginya akan seperti apa gitu, ya. Apakah IPO atau boleh dibeli dengan pemegang saham yang lama. Termasuk nilainya sebaiknya sudah didiskusikan di awal sehingga tidak terjadi semacam debat lah nanti setelah 3-4 tahun gitu. Dan hal lain juga, apakah kita mau terlibat di manajemennya, ya. Kalau kayak kami biasanya kita require satu, misalnya kita sebagai komisaris gitu, misalnya seperti itu gitu. Nah, mungkin itu yang saya bisa enrich paparan dari Bro Surya yang sudah cukup mendalam. Mudah-mudahan bisa membantu menambah wawasan. Mohon maaf selebihnya dan sekurangnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Melisa sebagai moderator. Ya, terima kasih Pak Surya sama Pak Kris. Udah sangat amat membantu ya kalau Pak Surya udah betul-betul explain bagaimana konteksnya dan juga cara untuk penilaiannya. Pak Kris juga udah sharing juga nih tips dan trik dan apa saja yang kemungkinan dihadapi sebenarnya di lapangan. Nah, mungkin aku akan pertama ke Pak Surya dulu kali ya untuk menindaklanjuti ini. Tadi ada poin yang menarik nih dari Pak Surya ya. Kita bicara tentang bahwa resiko sekarang sudah berubah nih, profitability kemudian menjadi sangat penting ya pada saat ini. Mungkin ada satu pertanyaan ya Pak ya. Nah, bagaimana sih cara investor menilai kapabilitas founders? Karena tadi kita bicara banyak bahwa resiko di founders itu sangat tinggi nih. Nah, dalam mengantisipasi krisis, karena konteks hari ini kan tentunya banyak krisis ya, yang kemudian nih bisa terjadi di ke depan hari seperti krisis cash flow akibat dari kesalahan dalam mengelola funding. Oke. Kalau sekarang mudah sebenarnya ya. Setelah post-COVID ini, kita beruntung sih kata-kata yang salah ya. Tapi sebenarnya post-COVID ini kita justru menjadi filter founder-founder mana yang berhasil survive, founder-founder mana yang gagal, tutup startupnya, tapi juga dari sana kita bisa belajar sebenarnya kenapa mereka tutup, kenapa mereka berhasil, apakah karena memang uncontrollable external factor, atau memang mereka salah. Ini cara nilainya memang harus interview, harus reference check ya. Kita bisa minta mereka cerita pengalaman mereka di startup sebelumnya atau pengalaman di bisnis sebelumnya. Yang kedua juga reference check akhirnya. Apakah investor sebelumnya atau rekan bisnis mereka sebelumnya, karyawan sebelumnya. Kita tuh percaya 6 degrees of separability kan. Jadi kalau ada founder ini, pasti kalau saya nanya, saya urutin tuh pasti saya ketemu orang yang bisa tahu founder ini seperti apa. Jadi beberapa cara harus dikerjakan memang ya. Cerita mereka sendiri, reference check, ya dan juga pasti kita tahulah sebenarnya cerita belakangnya itu kita setelah digali pasti ketemu. Experience will ini sih, Melisa, in my opinion ya. Real experience mereka itu yang jadi nilai paling lebih sebenarnya. Ya, kalau saya boleh balik ke poin Pak Surya tadi yang di paparan, yaitu penting juga untuk mengenal founder, mengumpulkan informasi ya, kenal lebih banyak orang, itu artinya kita lebih banyak mengenal tentang situasi lapangan, pasarnya, dan tentunya akan mengurangi resiko dari investasi kita. Betul. Oke, keren. Thank you. Terima kasih Pak Surya. Mungkin aku lanjut nih untuk ke Pak Kris juga ada satu hal yang tadi di sharing pengalaman cukup menarik ya Pak. Karena Pak Kris bicara bahwa perlu resiko itu diperhitungkan dari awal nih. Tadi Pak mungkin ada satu pengalaman yang bakal menarik nih karena Pak Kris tadi cerita bahwa proyeksi selama 5 tahun itu kemudian diminta di depan untuk supaya tahu keberlanjutan perusahaan ini seperti apa ya.
bisa sharing nggak ya Pak, bagaimana praktek di lapangan nih ketika apa yang harus PMV lakukan jika ternyata projection yang diberikan pada si company itu tidak sesuai nih dengan dieksekusi di lapangan? Ya, satu hal adalah kalau dari pengalaman kita yang kemarin itu adalah satu, karena tidak hanya terkait dengan kita, karena ada terkait juga dengan bankernya di situ, adalah dikarenakan perubahan kebijakan dari kepala daerahnya sehingga menyebabkan tertunda, sehingga otomatis itu kan yang tadinya sudah dikasih grace period sekian lama itu mundur. Nah, apa yang mesti dilakukan adalah kita minta dengan kita punya calon investi itu untuk mereka berdiskusi dengan bankersnya untuk mencari solusi, dan kalau perlu grace period-nya ditunda atau mungkin ada solusi lain yang diberikan. Jadi memang itu yang perlu disampaikan ke mereka. Otomatis di kita juga yang mungkin tadinya ada perhitungan return tertentu, ya kita siap bahwa itu harus dimundurkan gitu. Itu sih, Melisa. Baik Pak, kalau gitu memang walaupun sudah diberikan di depan, praktek di lapangan memang bisa saja berubah dan kita itu harus continue untuk adjust ya Pak ya? Iya. Baik. Oke, pertanyaan-pertanyaan sudah mulai masuk. Saya akan mulai dengan ada pertanyaan dari Kartono dari Jakarta Ventura. Ini akan saya berikan, boleh untuk Pak Surya, nanti kalau Pak Kris juga mau menambahkan ya. Pertanyaannya adalah berikut. Mohon dijelaskan strategi eksekusi atas proses potensial investi ini. Strategi eksekusi atas? Sepertinya yang berusaha ditanyakan adalah bagaimana untuk mengakses ya strategi eksekusi dari startup yang submit proposal ke Pak Surya nih kayaknya. Mungkin bagaimana mengaksesnya ya, strategi eksekusinya nih Pak Surya. Oke. Jadi kalau bicara dari pengalaman, tabel tadi itu sebenarnya ada ujungnya ya. Untuk mencapai ke tabel tersebut, untuk bisa mengisi tabel tersebut, itu banyak, ada paling nggak 3 hal yang harus dikerjakan. Satu, pasti studi internal kita untuk desk study, Google, beli data, dan sebagainya, untuk melakukan internal assessment marketnya itu sebenarnya seberapa ready. Itu kita harus tahu hal-hal tersebut ya. Jadi satu internal. I think sekarang Google dan cukup banyak data yang tersedia secara publik bisa membantu kita untuk assess market. Tapi terus kedua sebenarnya kita harus banyak interaksi dengan startup-nya. Jadi dengan calon investinya ya. Nggak bisa cuma 1-2 meeting terus kita balik ke dalam, studi panjang lebar, terus akhirnya mutusin. Walaupun studi kita sebagus apapun, kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan itu. Jadi penting sekali untuk banyak interaksi, ngobrol dengan startup tersebut. Tanya klarifikasi, lihat produknya, lihat proses customer journey-nya, lihat back-end-nya, lihat bagaimana mereka memanage company, ya, foundernya itu interaksi dengan karyawan seperti apa, lihat prosedur internal mereka, governance dan sebagainya. So banyak interaksi tersebut. Dan ketiga, hal eksternal lain yang bisa dilakukan adalah reference check. Sekali lagi ya, founder bisa, mungkin bukan bohong sih, tidak menceritakan semuanya 100%. Jadi harus di cross check dengan teman-teman lain. Makanya VC itu suka kalau opportunity untuk invest itu datang dari teman-temannya kan, dari VC lain. Karena paling nggak udah ada yang ngefilter dulu, daripada kalau orang yang nggak kita kenal sama sekali. Balik ya, orang kita nggak kenal sama sekali, gimana kita bisa tahu orang ini seberapa credible ya. I think 3 hal itu.
secara real itu yang kita lakukan. Orang banyak lupa di nomor 2 kan, yang interaksi dengan calon portfolionya. Terima kasih Pak Surya. Mungkin kalau dari Pak Kris, apakah ada pandangan ya Pak Kris dengan melihat menilai eksekusi bisnis? Pak Surya menitikkan bahwa penting sekali untuk bisa mengenal foundernya, juga melakukan PR kita ya, cross check ke dalam market juga. Apakah kalau dari pengalaman Pak Kris ada yang mau ditambahin? Iya, jadi persis tadi yang seperti Bro Surya bilang bahwa on paper terlihat bagus, tapi akan lebih baik kalau kita validasi langsung. Ya, karena hal itu juga yang kita lakukan dengan kita punya investee maupun potensial investee. Ya, ada satu tadi hospital itu juga kita langsung lihat bisnis lainnya dari ownernya. Ya, kemudian juga kita ada pengalaman calon investee kita di daerah Jawa Tengah, ya, pertanian beras organik. End-to-end-nya, dia provide pupuk, mulai dari cacing, mulai dari membiayai pertaninya. Itu kita lihat langsung, kita bicara juga dengan petaninya, kita bicara juga dengan yang memproduksi pupuknya, terus pabrik pupuknya seperti apa, lahannya, itu kita lihat semua di situ. Karena kalau kita hanya melalui paper aja, mungkin validitasnya kita nggak terlalu bisa yakini 100% sih. Jadi benar itu bahwa satu diskusi otomatis melalui pertemuan ataupun melalui virtual. Before pandemi itu kan kita masih bisa beberapa kali visit untuk lihat langsung ke field-nya gitu. Itu sih Melisa. Baik, terima kasih Pak. Saya mungkin lanjut, ada pertanyaan dari media. Ini pertanyaan dari Fahmi dari Kata Data. Saya langsung ke pertanyaan yang mengenai outlook ke depan aja ya. Ini pertanyaan dari beliau, tahun ini prediksinya investasi ke startup apakah meningkat dibandingkan dengan tahun lalu? Lalu menurut panelis ya, apa saja faktor pendorongnya? Apakah vaksinasi, pemulihan ekonomi, dan lain-lain? Dan kemudian sektor apa ya kira-kira yang akan menjadi menarik mungkin pos pemulihan ini? Ini sebenarnya kalau boleh nodong si Bro William, dia bisa cerita tuh, karena ini topik media gathering kita awal tahun. Wah, boleh. William udah bisa bicara belum? Kita coba undang nih Pak William. Halo semuanya. Jadi ini pertanyaannya kayak pertanyaan yang selalu ada nih di setiap event kita nih. Jadi yang ini ya spesifik tentang apa tadi? Ini mungkin tentang prediksi ya, investasi ke startup apakah akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu mungkin mengenal kondisi sekarang kayak pemulihan ya Will. Apa saja mungkin faktor pendorongnya? Apakah vaksinasi, pemulihan dari secara ekonomi? Lalu pertanyaan segmen ketiganya adalah sektor apa yang kemudian akan menjadi menarik nih setelah pemulihan ini? Ya. Kayak di outlook kita kan waktu itu ya. Kita kan apakah meningkat dibanding tahun lalu? Kayak langsung tanya ke Flor aja deh, investornya di sini semua. naik. Bukan meningkat ya teman-teman nih. Naik. Gitu. PMP-nya pada di sini semua gitu ya. Jadi kalau kita lihat sih, ya tadi seperti Pak Kris sudah sampaikan kan, horizon-nya visi investasi kadang 5-10 tahun gitu Pak, jadi jangka panjang. Jadi mungkin kalau ada naik turun di tiap tahun itu suatu hal yang normal, tapi secara keseluruhan tren lainnya akan meningkat ya Pak Kris ya, gitu ya. Karena kan kita lihat jumlah pertumbuhan ekonominya walaupun kemarin secara outlook sempat terhantam, tapi recovery-nya sudah mulai terlihat gitu. Jadi kalau secara umum kalau kita tarik garis agak panjang sih, prediksi ini disclaimer gitu ya, prediksi bisa salah bisa benar gitu ya, tapi kalau lihat dari muka-muka teman-teman di sini sih siap aktif semua gitu ya, jadi prediksi sih tentu meningkat, dan tentu faktor pendorongnya jadi kalau kita lihat ketika di awal tahun lalu ketika pandemi hit mungkin buram gitu, blur karena kita belum tahu lubangnya sedalam apa, tapi step by step makin kesini tuh uncertainty-nya sudah mulai terukur, jadi kita lihat beberapa sektor udah mulai terukur resikonya. Jadi sebenarnya kan
terlepas dari pandemi apa enggak, modal Ventura itu memang bisnis yang berisiko. Jadi masalahnya bagaimana kita melihat risikonya. Jadi saya rasa kalau risiko semakin terukur, itu faktor pendorongnya sih, karena outlook-nya sudah semakin terbaca, at least sudah ada harapannya. Jadi step by itu akan mendorong keaktifan modal Ventura dan bisnis-bisnis yang bisa beradaptasi. Jadi kalau sektor apa yang menarik, sebenarnya secara umum sektor di Indonesia semuanya menarik ya Pak, gitu ya. Karena kita emang dari banyak report tuh sektor di Indonesia rasanya orang Indonesia kreatif-kreatif, soalnya kehantam satu bisa muncul yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan sektor ekonomi kreatif secara umum gitu ya, itu menarik gitu kan. Jadi sektor ekonomi kreatif yang, dan kalau menurut saya nih sektor-sektor yang hyper lokal gitu. Jadi katakan emang di sini border ditutup, jadi orang-orang bagaimana ekonomi lokal itu menarik. Kalau kita lihat kan banyak yang dapat pendanaan recently, startup yang mencoba membikin keren warung lah gitu ya. Ada bagai itu mendigitalisasi warung dari sisi supply chain-nya, dari sisi branding-nya gitu ya. Karena itu memang bisnis lokal gitu kan, bisnis lokal yang lalu dari sisi branding-nya. Jadi saya lihat sih merek-merek F&B yang baru, challenger brand yang baru itu semakin bermunculan. Ada yang munculnya purely dari online, dari offline. Jadi kalau secara umum sih ekonomi kreatif, jadi nggak spesifik hanya teknologi saja, itu akan selalu menarik di luar dari sektor-sektor yang sebelumnya sempat kita sampaikan juga di media gathering. Ya mungkin nanti dibahas lebih spesifik di media gathering berikutnya ya, secara berkala gitu. Mungkin Pak Surya, Pak Kris kalau mau tambahin juga boleh gitu. Nah, dua ini sih bakal aktif sih kayaknya Bapak Ibu. Oke. Thank you Will, sangat amat mencerahkan ya. Jadi potensinya masih banyak dan nggak terlepas hanya di teks saja nih. Ini ada pertanyaan media yang cukup menarik nih, mungkin akan saya tujukan ke Pak Kris ya. Ini dari Deandra, Tekin Asia. Pertanyaannya adalah, selain profitability, sejauh mana modal Ventura di Indonesia harusnya mempertimbangkan aspek sustainability atau social dan environment impact saat ingin memberikan dukungan kepada startup-nya? Sudah tidak di-mute ya. Iya, setuju itu bahwa kalau kita tahu, makanya tadi di awal kita sampaikan ya, masing-masing visi itu punya visi misinya apa. Kalau kayak seperti kami itu kan jelas bahwa di visi kami itu bagian dari SDG ya yang kita sebut itu. Sustainable Development Goals ya, melalui keuangan berkelanjutan, di mana beberapa yang menjadi target utama kami itu adalah pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, air bersih dan sanitasi, dan mengurangi ketidaksetaraan. Nah, otomatis waktu kita melakukan investasi ini yang tentunya juga menjadi pertimbangan kita gitu loh, nggak murni melulu profitability, tapi impact terhadap ekonomi sosialnya juga harus perlu diperhatikan, dan tentu perlu kita lakukan assessment gitu. Contoh ya, satu contoh tadi kita lihat kita mau investasi di medical, di rumah sakit. Nah, kita ngelihat nih rumah sakit dia punya target marketnya seperti apa gitu ya. Nah, dari yang kita coba explore, itu objektif daripada rumah sakit yang mau dibangun ini adalah 70%-nya adalah nanti dialokasikan untuk pasien BPJS. Gitu. Nah, ini kan berarti nyambung gitu loh, bahwa ini untuk membantu yang boleh dibilang middle income, middle ke bawah gitu. Sehingga kita juga tertarik untuk mempertimbangkannya gitu. Nggak melulu kita lihat rumah sakit swasta yang wah atau apa gitu. Nah, ini dibangun kelasnya mungkin bukan yang kelas yang top, tapi ini kelas yang menengah, dan ownernya juga punya visi yang sama, bahwa kita mau target kita ini adalah 75-80% pasien kita adalah BPJS. Nah, ini mungkin yang menjadi bahan pertimbangan kita. Bahkan saya challenge waktu itu, ini benar nih, untung nih kalau BPJS. Benar Pak, kita punya hitungannya. Nah, itu nggak bisa saya bagi di sini. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan ya, Melissa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kris.
Oke, saya ingin menyapa juga di forum ini ada Pak Edward ya, anggota Amfesindo juga. Apa Pak Edward masih hadir? Ya, Melissa. Nah, Pak Edward, ada pertanyaan yang menarik juga dari anggota dari PT Sarana Jateng Ventura dari Erna. Ini pengen minta pandangan Pak Edward ya. Pak, apakah ada pengalaman ya berapa lamakah biasanya perusahaan startup itu dapat mandiri dan tidak bergantung lagi nih dari pendanaan investor? Ini cukup relevan juga nih karena mungkin situasi saat ini juga sudah berubah nih ya Pak. Tadi udah bahas sedikit dengan Pak Surya. Oke, menarik sih pertanyaannya, tapi juga memang case by case sekali ya. Jadi biasanya kalau kita melihat dari sisi startup itu bisa mandiri kan juga tergantung dari dana yang mereka fundraise gitu ya. Jadi kalau memang targetnya adalah untuk growth stage, maksudnya untuk venture investment biasanya mencari dominasi dari pasar ya. Jadi kalau dominasi dari pasar ini belum tercapai, biasanya mereka baik startupnya ya, terutama visinya itu melihat ya mendingan tidak profitable dulu gitu ya, sehingga bisa di-spend dananya untuk marketing, untuk mendominasi pasar dan sebagainya. Jadi kalau memang sudah mature, di mana startupnya sendiri sudah mencapai titik di mana dia bisa menguasai, mendominasi market. Nah, disitulah titik di mana dia harus mencari profitability gitu ya. Jadi sebetulnya case by case tergantung dari stage-nya ya. Kemudian dari sisi investasi yang bukan venture capital mungkin agak berbeda pemikirannya karena mungkin yang dicari lebih dividennya dan sebagainya. Itu case-nya juga akan berbeda lagi ya. Jadi mungkin kalau case yang non-venture capital, investment-nya, mereka mencari dividen, ya harus profitable from day one. Ya, mungkin itu ya jawabannya saya, Melissa. Thank you. Ya, terima kasih Pak Edward. Berarti mungkin memang tergantung juga ya dari targetnya, apakah itu yang memang ditargetkan untuk growth atau kita mau tujuan yang lain untuk ada keuntungan di depannya. Tapi kalau dari jangka waktu ya, Pak Edward dan mungkin Pak Surya dan Pak Kris juga bisa tambahkan nantinya, apakah ada golden rule-nya ya? Berapa lama nih untuk mengejar profitability misalnya? Kalau saya melihatnya dari sisi pola kerja venture capital ya, kita kan ada investor juga di belakang kita, mereka mengharapkan liquidity ya. Jadi biasanya untuk harvesting period itu maksimum biasanya 4-5 tahun ya. Jadi ya di situ bisa dilihat gitu ya, kalau memang targetnya adalah untuk IPO biasanya ingin ada profitability roadmap ke depan kan. Jadi pada saat exit ya, di titik IPO itu dianggap investor bisa exit, ya itu harus profitable. Range-nya biasanya ya antara 1-4 atau 5 tahun ya maksimumnya. 1-4, oke, terima kasih. Ini ada lagi, mungkin aku akan open ke antara Pak Edward, Pak Surya, atau Pak Kris. Ini pertanyaan dari member juga, dari BAV, Rudiansyah. Nah, apakah ada media yang dapat memfasilitasi jual beli saham yang sebelumnya telah diinjek oleh investor atau PMV kepada startup yang telah dibiayai, sehingga memudahkan bagi modal Ventura untuk exit di pasangan usaha? Nah, ini mungkin kita bahas tentang secondary market nih, pertanyaannya Pak Rudi ya. Ya. Ini Edward bisa cerita panjang lebar nanti tentang equity crowdfunding, ECF misalnya. Tapi setuju sih. Jadi ke 2-3 tahun belakangan ini secondary market players ya. Jadi fund atau investor yang memang maunya invest beli secondary itu mulai aktif reach out ke pasar Southeast Asia ya, karena startupnya udah mulai mature gitu. Jadi private marketnya ada, mereka ada di Prekin, ada di PEI dan kawan-kawan ya, itu mereka memang ada database seperti itu, private market. Itu biasanya nanti ininya personal approach, one-on-one approach. Banyak placement agent dan broker yang main terus terang. Jadi siap-siap di itu kontak seperti itu.
Tapi juga pasti ada platform-platform baru. Kita lihat nih nanti equity crowdfunding lah, terus di Singapura ada beberapa ya, Funnel dan teman-temannya ya, yang Funderbeam yang memfasilitasi hal-hal seperti itu. Nah, Indonesia gimana? Gimana, Edward? Ya, ini menarik. Kebetulan saya ditunjuk juga jadi salah satu pengawas di Aludi ya. Aludi itu asosiasi crowdfunding yang baru, dan I think is cukup menarik ya, karena memang Aludi ini kan di bawah OJK pasar modal ya. Jadi banyak infrastruktur pasar modal sekarang mulai dilihat untuk mensupport yang private investment gitu ya. Contohnya seperti KSE. KSE ini dia menghandle scriptless trading ya. Jadi kalau kita di Undang-Undang PT kan memang ada keterbatasan harus memakai akta yang secara fisik gitu ya. Tapi kalau di pasar modal kan kita bisa memakai yang scriptless. Nah, ini mulai diterapkan di crowdfunding. Jadi ke depannya tergantung dari regulasinya OJK memperbolehkan secondary trading di private company yang crowdfunding related itu berapa sering, itu akan menjadi menarik. Kalau saat ini keterbatasannya adalah setahun hanya bisa maksimum 2 kali, jadi setiap 6 bulan ya. Tapi nggak ada jadi masalah karena sebetulnya private company itu untuk trading secondary kan bisa kita kumpulkan, misalnya ada minat dan sebagainya, tapi kita mesti nunggu selama 6 bulan, mungkin di tengah tahun kita transaksikan, dipindah sahamkan pada saat scriptless ini ditransaksikan, jadi lebih mudah lah gitu ya untuk secondary transaction. So jadi crowdfunding ini kelihatannya akan menarik, dan memang kita anjurkan juga nanti Amvesindo untuk melihat ya platform yang sudah ada di pasar modal. Sekarang kan kita sudah bekerja sama dengan Bank Custody ya. Bank Custody sebetulnya juga struktur atau infrastruktur yang ada di pasar modal. Untuk dana ventura kita sudah pakai Bank Custody, tapi kita belum pakai scriptless trading. Nah, ini yang sesuatu yang menarik, kita perlu explore bersama sih. Mungkin itu Alicia. Ya, terima kasih pencerahannya Pak Edward. Nah, menjelang juga acaranya sudah habis ini waktunya. Tentunya pertanyaannya banyak dan ternyata antusiasmenya banyak sekali. Sayang sekali ya penghujung acara sudah habis, tapi tentunya pasti nanti ada acara-acara berikutnya di mana kita dapat berkumpul lagi dan sharing lagi. Saya mau ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ini untuk para panel, Pak Kris, Pak Surya, Pak Edward, Pak William yang tadi juga sudah chip in ya, terutama Pak Jeffrey juga yang sudah hadir, yang sudah mengutarakan juga insight-insight yang bisa di-sharing. Mungkin saya akan masuk ke penutup dan untuk menyimpulkan ya, hari ini kita bahas banyak sekali hal-hal yang sangat menarik ya, terutama bahwa menganggap Indonesia tentunya masih menjadi sebuah market yang sangat menarik, tidak hanya dari sektornya, tapi juga dari ekosistem yang kemudian sudah mulai berkembang bahwa ada perpaduan dari berbagai cara kita dapat berinvestasi. Tapi tentunya pelajaran hari ini adalah PR-nya banyak tentunya untuk kita memaksimalkan opportunity kita di bisnis yang bisa kita invest, harus ada teknik-teknik dan hari ini sudah dipaparkan dengan sangat luar biasa dari para panelis untuk bagaimana nih kita bisa mengukur, mengkuantify apa yang kualitatif agar kita bisa lebih tegas dengan resiko yang kita mau ambil. Sebetulnya untuk melalui acara ini, Amvesindo berharap rekan-rekan bisa dapat perspektif yang baru ya, khususnya bagaimana nih kita dapat punya teknik yang bisa kita ukur untuk tahu kelayakan sebuah startup-nya. Program Amvesindo Institute ini rencananya akan digelar secara rutin dengan topik-topik menarik lainnya yang bisa dipelajari terkait dengan PMV, PMVD, dan juga startup. Dengan kesempatan ini saya juga ingin sharing bahwa website Amvesindo sudah diperbaharui, jadi bisa dicek di amvesindo.org. Nah, ke depannya website ini akan menjadi tampungan untuk semua update-update dari organisasi, juga materi-materi yang bisa di-download untuk para teman-teman yang menjadi anggota. Jadi secara semua acara, semua materi itu bisa aksesibel. Kita juga menghimbau untuk para rekan-rekan untuk bisa login, visit profilnya untuk memperbaharui ya, bisa update logo, bisa update juga nama-nama untuk profilnya bisa kemudian informasinya secara lengkap. Jadi kami mengencourage kawan-kawan untuk bisa lihat website Amvesindo yang baru. Bisa juga untuk follow Instagram Amvesindo dan juga LinkedIn Amvesindo supaya bisa terupdate dengan apa yang sedang organisasi lakukan. Dan sesuai pesan Pak Jeff tadi, agar kita bahu-membahu untuk bisa bekerja sama saling belajar. Nah,
usai acara ini juga kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu menyampaikan feedback. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu dapat mengisinya. Nanti akan disebarkan oleh panitia melalui Google Form. Jadi nanti jika sudah dapat, tolong untuk diisi. Ini akan dilakukan sebagai masukan supaya acara kami ke depannya bisa lebih baik lagi. Sebelum mengakhiri acara, kami ingin mengundang para peserta untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Nah, saya ingin minta bantuan untuk para peserta untuk bisa menyalakan videonya agar kita bisa melakukan foto bersama. Ya, panitia apakah sudah ready ya? Bisa bantu juga untuk di queue. Oke. Ya, buat teman-teman. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin komando akan dari saya untuk countdown foto. Akan ada 4 kali tag, jadi mohon untuk standby. Oke, yang pertama 3, 2, 1. Oke, tag selanjutnya 3, 2, 1. Oke, masih ada 2 kali lagi. Yang ketiga 3, 2, 1. Oke, dan yang terakhir 3, 2, 1. Oke, cukup. Oke, dengan berakhirnya foto bersama, berakhir jugalah sesi kita pada hari ini. Terima kasih semuanya yang hadir, dan saya berharap kita akan ketemu lagi di acara Amfesindo yang berikutnya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Thank you, Mel. Thank you Semua. Terima kasih Melisa, makasih semuanya teman-teman. Oke, bye-bye. Bye.